surga yang saudara yakini selamanya khayal belaka. Panji Gumilang itu sekarang udah murtad. Dia telah murtad. Saya bukan mengada-ngada ini, tapi ada kitabnya. Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Dia adalah murtad qauliyah, termasuk murtad qauliyah, dan juga masuk murtad i'tiqadiyah, yang mana perkataannya merendahkan Islam, perkataannya meragukan akidah Islam, perkataannya merendahkan Al-Quran dan juga merendahkan Nabi Muhammad SAW. Sekarang dia murtad sama kayak anteknya itu, yaitu si murtad Saifuddin Ibrahim yang sekarang kabur itu. Gimana mau dikatakan gak waras? Dia mengaku Islam, tapi dia meragukan bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama kali yang diciptakan, begitu. Ini kan gak waras namanya kan. Terkecuali dia memang bukan Islam dan tidak mengakui itu, ya ini sah-sah saja karena bukan Islam gitu kan. Kalau kamu mau menjadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu, iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap ditakapake kodam. Tuh saya suka ingat, suka lupa. Mau katanya dibuat di tiap tempat kodam. Pak, udahlah dulu Pak, ini gak ada perang. Satu, lalu kedua, apa kita tuh juga mau perang? Kan enggak. Shalom untuk Al Zaitun. Salam damai dari saya, Fakta Israel. Salam damai buat Syekh Panji Gumilang dan seluruh keluarga besar. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Terima kasih sudah membolehkan saya datang memakai baju bintang Daud. Pada bulan Maret baru tahun 2023 ini, saya berkunjung ke kota kelahiran Yesus dan kota kelahiran Raja Daud, Bethlehem. Dan ketika saya memakai kaos ini, tour guide di Bethlehem tidak suka dan menyuruh saya untuk kalau bisa jangan pakai kaos bintang Daud. Tetapi di sini di Indramayu saya bisa masuk dengan kaos bintang Daud. Terima kasih. Ini sesuatu yang luar biasa. Membela Al Zaitun dan membela Syekh Panji Gumilang, saya tekankan, saya pasang badan untuk Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Bahkan hari ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, mungkin yang sudah banyak mendengarkan isu bahwa rekening Syekh Panji Gumilang dan rekening Al Zaitun katanya diblokir. Syekh bilang jangan takut, dan saya juga sampaikan kepada teman-teman jangan takut. Kalau Al Zaitun kekurangan operasional, minta sama saya kasih. Demi pendidikan di Indonesia. Kekayaan Yayasan Al Zaitun itu kan seperti kita katakan, kita memblokir 145 rekening dari 256 rekening pribadi, ditambah sisanya sampai 367. Itu kira-kira 60-an gitu, kira 70 rekening lain yang terkait dengan itu. Ada yayasannya sendiri banyak. Nah itu diperiksa demi ketertiban. Kemudian itu semua perlu proses karena ini menyangkut hukum, kita tidak boleh buru-buru. Yang penting sudah ada SPDP dan sudah menyebut, SPDP itu sudah menyebut nama inisial. Itu saya kira udah jelas masyarakat ini orangnya, bahwa kapan nanti
tindakan hukum yang lebih konkret, misalnya pemanggilan, penahanan, pengajuan dan sebagainya, itu memang harus lebih hati-hati, Al Zaitun itu satu lembaga pendidikan yang menurut kami produknya sangat bagus, anaknya pinter-pinter gitu ya, sehingga kita akan selamatkan itu. Cuma bagaimana menyelamatkan itu nunggu posisi hukum dulu terhadap Panji Gumilang. Yang jelas pemerintah berketetapan tidak akan menutup lembaga pendidikan apapun. Akan kita terus bina, akan kita kembangkan sesuai dengan hak konstitusional. Diberikan hak kepada murid dan wali murid, santri dan wali santri di situ untuk tetap memilih lembaga pendidikannya, tapi materinya kita kontrol, kita awasi. sedikit dan untuk cincin emas. Dilanjutkan dari koordinator dari santri organisasi pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari organisasi pelajar mewakili santri tingkat Sanawiyah dan Aliyah menyumbangkan dana sebesar 21.375.000 rupiah. Ya, dilanjutkan. Mahasiswa Universitas Al Zaitun 15 juta rupiah. Mahasiswa 15 juta. Dari Al-Aqsa kasih 200.000. Al-Aqsa kasih 200.000 rupiah. Dari aksi-aksi dapat proses Malaysia $10.000. 10.000 US dollar. Dari Yayasan Sahabat Mitra Karya Indonesia 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Dari petani terpadu 2.720 rupiah. Tani terpadu 2 juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Sulaiman dari Unitri beserta 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Anda jelaskan? Iya, jadi memang seperti itu tradisinya lempar jumrohnya ya, istilah untuk orang dalam itu lempar jumroh. Jadi memasukkan infak-infak dari wilayah masing-masing. Ada yang Anda kenal? Itu. Ada yang Anda kenal dalam Ada video lah, itu? ada. Siapa Mbak? Ada itu gubernur saya di sana ada. Gubernur NI dalam arti? Iya, gubernur NII. Jadi memang ya seperti itulah, mengundang tokoh-tokoh, kemudian mengundang jamaah-jamaahnya dari koordinator-koordinator. Itu bukan masyarakat biasa atau dari sekitar komplek Al Zaitun, bukan. Itu semua itu umat-umat NII KW 9. Itu dilakukan di mana Mbak? Area mana? Di Masjid Rahmatan lil Alamin. Biasanya di sana. Tapi Dan dari di sana. visual ini Mbak Leni, mohon dikonfirmasi kalau kami lihat tidak ada sama sekali yang merasa tertekan, terpaksa, mereka dengan Bahkan sukarela nampak bangga, Pak. mengeluarkan dari dompetnya, ada yang di kantong kresek uang ini. Kebayang Wow. uang puluhan juta atau Apa ratusan saja juta itu ini. Mbak? Itu uang cash itu. Nggak ada yang merasa dipaksa Mbak. Enggak, karena kan kita melalui doktrin bertahap ya. Sudah beberapa lama sudah melalui proses tazkiyah gitu kan. Jadi malah kalau kita nyumbang sedikit itu di sana malu. Nyumbang 500.000, 1 juta tuh malu di sana. Ya padahal yang jumlahnya puluhan atau ratusan juta juga itu setelah dikoordinir untuk sekian jamaah gitu dalam satu wilayah atau daerah gitu. Ya. Sekarang pun setelah saya tanya ke kawan-kawan di PPATK yang sekarang yang pejabat lah, direktur belum ada juga laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pesantren Al Zaitun. Tampaknya laporan menyangkut cuci uang dan transparansi itu belum ada yang, dan PPATK sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk masalah ini. Seingat saya belum ada. Memang pernah kami ada komunikasi misalnya dengan waktu itu Kabak Intelkam, Pak Saleh Saab segala macam ya. Tapi belum sampai sejauh itu ya. Belum sampai sejauh itu, dan waktu itu pemerintah masih sanggup mengatasi. Oke, dan tapi pernah ada kecurigaan begitu Pak? Nah karena memang dia agak unik ya. Misalnya santri-santri yang masuk misalnya diminta menyumbang antara lain sapi misalnya ya. Ada beberapa persyaratan yang cukup ketat gitu. Memang unik dan menarik. Penanganannya Presiden mungkin ada. Ya sabar lah itu Pak Menko Polhukam
Pak Menteri Agama sudah saya perintahkan untuk mendalami. Nanti kalau hasilnya sudah ada, saya sampaikan. Ya. Di Jogja. Apanya? Soal AC itu. Saya dong. Enggak lah. Porsi Menkom Ceramah. Masih ceramah. Ceramah kebangsaan di sana. Pandangan Bapak waktu itu seperti apa, Pak? Ya kan kita nggak ngerti apa yang terjadi secara utuh di dalam. Tapi yang saya lihat bahwa norma-norma kebangsaan berjalan di sana. Indonesia Raya selalu dinyanyikan, ya kan? Itu. Jadi tetapi kesehariannya kan aku nggak di situ. Tapi saya hanya melihat bahwa nilai-nilai kebangsaan, Pancasila dan seterusnya selalu dibicarakan di sana. Gitu. Presiden tadi menyebut minta untuk didalami gitu, Pak. Gitu, Pak. Tanggapannya mungkin, Pak? Gimana? Presiden tadi menyebut supaya kasus ini didalami gitu, Pak, ke Menko Polhukam. Oh iya, saya pikir semuanya akan bereaksi apa. Itu sudah saya katakan yang lalu bahwa kalau ini terjadi ada penyimpangan di sisi ajaran agama Islamnya, ya kan ada MUI. Bertindak dong, kan udah bertindak kan ya. Kalau ada penyimpangan di bidang ideologi, kan ada lembaganya yang nangani kan ada. Ini nggak boleh berlarut. Karena apa? Karena kan ada ribuan anak yang dididik di sana. Kalau nggak kan gelisah itu anak-anak di sana. Harus perlu ada kepastian dari kita semua. Gitu. Perlu dicabut nggak Pak kalau nanti memang ada? Jangan buru-buru ke sana lah, dicek dulu. Maka didalami, bahasa didalami oleh Presiden tadi adalah perlu semuanya mendalami sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, gitu.